Audiobook Think and Grow Rich Bab 5 Autosugesti oleh Napoleon Hill. Think and Grow Rich adalah bestseller legendaris yang mengawali semua buku pengembangan diri tentang kekayaan, karya monumental dari Napoleon Hill. Kini kita masuk ke bab 5, autosugesti. Autosugesti adalah perantara untuk memengaruhi pikiran bawah sadar. Inilah langkah ketiga menuju kekayaan. Autosugesti adalah istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan rangsangan yang dihasilkan sendiri, yang sampai ke pikiran seseorang melalui kelima inderanya. Dengan kata lain, autosugesti adalah sugesti diri. Ia adalah media komunikasi antara bagian otak tempat pikiran sadar berada dan bagian otak tempat pikiran bawah sadar beroperasi. Lewat pikiran-pikiran dominan yang kita biarkan tinggal di pikiran sadar, baik itu pikiran positif maupun negatif, prinsip autosugesti akan menembus pikiran bawah sadar dan memengaruhinya. Alam pikiran bekerja dengan cara menyerap sugesti. Dan kita manusia sebetulnya memiliki kendali mutlak atas materi yang masuk ke pikiran bawah sadar melalui kelima indera kita. Tapi kenyataannya kita tidak selalu menggunakan kendali ini, dan itulah sebabnya banyak orang terjebak dalam kemiskinan. Ingat analogi saya sebelumnya. Pikiran bawah sadar itu seperti tanah subur di kebun. Jika kita tidak menanam benih yang tepat, gulma akan tumbuh dengan sendirinya. Autosugesti adalah alat pengendali utama. Dengan alat ini, kita bisa memilih apakah akan memberi makan pikiran bawah sadar dengan ide-ide kreatif, atau membiarkan ide-ide destruktif masuk dan tumbuh bebas. Lihat dan rasakan uang itu di tangan Anda. Pada langkah ke-6 dalam bab 3 tentang hasrat, Anda telah diminta untuk membaca pernyataan tertulis tentang hasrat Anda akan uang 2 kali sehari. Dengan mengikuti langkah ini, Anda sebenarnya mengomunikasikan keinginan Anda ke pikiran bawah sadar dalam semangat keyakinan yang mutlak. Lewat pengulangan ini, Anda menciptakan kebiasaan berpikir yang kuat, yang akan mengubah hasrat menjadi uang. Baca kembali ke-6 langkah itu dengan cermat. Tentukan jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Jangan hanya berkata, "Saya ingin uang banyak." Tetapkan angka yang pasti. Tentukan apa yang akan Anda berikan sebagai imbalan atas uang itu. Tidak ada sesuatu yang gratis. Tentukan tanggal pasti kapan Anda ingin memiliki uang tersebut. Buat rencana konkret untuk mencapai tujuan Anda dan mulailah segera. Siap atau tidak siap? Tulis semuanya secara jelas dan ringkas. Jumlah uang, batas waktu, apa yang akan Anda berikan, dan rencana tindakan Anda. Baca pernyataan itu keras-keras 2 kali sehari. Sekali sebelum tidur dan sekali saat bangun pagi. Saat Anda membacanya, lihat dan rasakan seolah-olah uang itu sudah ada di tangan Anda. Yakini itu dengan sepenuh hati. Penting untuk diingat, membaca kata-kata saja tidak cukup. Kata-kata itu harus dibumbui emosi dan perasaan. Fakta ini akan terus diulang hampir di setiap bab karena sangat penting. Kurangnya pemahaman tentang hal ini adalah penyebab utama mengapa banyak orang gagal menerapkan autosugesti. Kata-kata kosong tanpa emosi tidak akan pernah menjangkau pikiran bawah sadar. Dan tanpa itu, hasil yang diharapkan tidak akan pernah datang. Namun, jangan khawatir jika Anda kesulitan mengarahkan emosi di awal. Ingat, tidak ada hasil dari kekosongan, dan Anda tidak bisa curang, meski ingin. Kemampuan mempengaruhi pikiran bawah sadar ini adalah hasil dari kegigihan. Dan untuk mengembangkan kemampuan ini tidak bisa dibeli. Hanya Anda sendiri yang bisa memutuskan apakah kesadaran terhadap uang layak dibayar dengan harga usaha dan disiplin Anda. Kemampuan Anda menggunakan prinsip autosugesti ini akan sangat tergantung pada seberapa kuat Anda bisa berkonsentrasi pada satu hasrat tertentu, hingga hasrat itu berubah menjadi obsesi yang membara. Cara memperkuat konsentrasi. Ketika Anda memulai melaksanakan perintah terkait ke-6 langkah yang diuraikan pada bab 2, penting bagi Anda untuk menggunakan prinsip konsentrasi. Berikut beberapa saran untuk menggunakan konsentrasi secara efektif. Saat Anda memulai melaksanakan langkah pertama dari ke-6 langkah yang ada, langkah pertama memerintahkan Anda untuk menetapkan dalam pikiran Anda jumlah yang pasti yang Anda inginkan.
Tahan pikiran Anda pada jumlah tersebut dengan konsentrasi, atau mengarahkan perhatian dengan mata terpejam sampai Anda bisa benar-benar melihat wujud fisik uang tersebut. Lakukan ini minimal sehari sekali. Sambil menjalankan latihan ini, ikutilah perintah-perintah yang diberikan pada bab 4 tentang keyakinan dan lihat diri Anda benar-benar memiliki uang tersebut. Berikut adalah salah satu fakta terpenting, bahwa pikiran bawah sadar menerima perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam semangat keyakinan mutlak dan bertindak untuk perintah-perintah tersebut. Bagaimanapun, perintah-perintah itu harus diberikan berulang-ulang. Mengulangi afirmasi positif sebelum bisa diinterpretasikan oleh alam bawah sadar. Oleh karena itu, ada baiknya Anda memikirkan kemungkinan memainkan trik yang halal terhadap pikiran Anda dengan membuatnya percaya. Karena Anda percaya bahwa Anda harus mendapatkan uang sejumlah yang Anda visualisasikan. Buat pikiran bawah sadar Anda percaya bahwa uang ini sudah menunggu klaim dari Anda. Pikiran bawah sadar Anda harus memberi Anda rencana praktis untuk menggapai uang milik Anda. Serahkan ide yang disugestikan ini kepada imajinasi Anda. Lihat apa yang imajinasi Anda dapatkan atau akan dilakukan untuk menghasilkan rencana yang praktis guna mengakumulasikan uang lewat transmutasi hasrat Anda. Jangan menunggu rencana baku yang akan Anda gunakan untuk menukar jasa atau barang dengan uang yang Anda visualisasikan. Segera mulai lihat diri Anda memegang uang tersebut sambil menuntut dan berharap pikiran bawah sadar Anda menyerahkan rencana-rencana yang diperlukan. Selalu siap untuk rencana-rencana tersebut. Dan ketika rencana tersebut muncul, langsung wujudkanlah. Ketika rencana tersebut muncul, mungkin akan berkelebat dalam kepala Anda lewat indera keenam dalam bentuk inspirasi atau intuisi dari kecerdasan yang tak terbatas. Perlakukan dengan penuh hormat dan segera bertindak atas inspirasi tersebut begitu Anda menerimanya. Pada langkah keempat dari keenam langkah, Anda diperintahkan untuk membuat sebuah rencana pasti untuk mewujudkan hasrat Anda dan segera melaksanakan rencana tersebut dalam sebuah tindakan. Anda harus mengikuti perintah ini dengan cara yang diuraikan sebelumnya. Jangan mempercayai logika Anda ketika membuat rencana. Kemampuan Anda berlogika mungkin lamban, dan jika mengandalkannya, Anda mungkin akan kecewa saat mewujudkan uang yang ingin Anda capai. Lihat diri Anda memberikan jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti untuk uang tersebut. Itu sangat penting. Stimulasi pikiran bawah sadar Anda. Perintah-perintah yang diberikan terkait keenam langkah yang perlu diterapkan. Untuk mewujudkan hasil akan uang sekarang akan diringkas dan digabung dengan prinsip yang dijelaskan pada bab ini sebagai berikut. Cari tempat yang tenang, di mana Anda tidak akan terganggu atau terinterupsi. Pejamkan mata dan ulangi keras-keras sampai Anda mendengarkan suara Anda sendiri. Pernyataan tertulis tentang jumlah uang yang Anda ingin kumpulkan, jangka waktu pengumpulannya, dan gambaran jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti uang tersebut. Saat Anda melaksanakan perintah ini, lihatlah diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Sebagai contoh, anggaplah Anda berniat mengumpulkan $50.000 pada tanggal 1 Januari 5 tahun dari sekarang. Dan bahwa Anda ingin memberikan jasa pribadi Anda sebagai wiraniaga untuk sandi uang tersebut. Pernyataan tertulis tujuannya Anda haruslah seperti ini. Pada tanggal 1 Januari tahun sekian-sekian, saya akan memiliki uang $50.000 yang saya peroleh dalam berbagai jumlah dari waktu ke waktu selama periode tersebut. Sebagai ganti uang tersebut, saya akan memberikan layanan paling efektif, layanan paling efisien semampu saya. Saya akan memberikan jumlah terbanyak dan kualitas layanan terbaik sebagai wiraniaga dari usaha nama usaha Anda. Sebutkan jasa dan bisnis Anda yang Anda jual. Saya yakin saya akan memiliki uang tersebut. Keyakinan saya begitu kuat sehingga saya melihat uang tersebut di depan mata saya. Saya bisa menyentuhnya dengan tangan saya. Uang itu menunggu berpindah kepada saya. Dan dalam proporsi yang sama dengan jasa yang akan saya berikan sebagai gantinya. Saya sedang menunggu sebuah rencana untuk mengumpulkan uang ini, dan saya mengikuti rencana tersebut ketika saya menerimanya. Ulangi ritual ini pada malam dan pagi hari sampai Anda dapat melihat dalam imajinasi Anda uang yang Anda ingin kumpulkan. Taruh salinan pernyataan tertulis Anda sehingga Anda dapat melihatnya siang, malam,
dan pagi hari, dan baca sebelum tidur serta saat bangun, sampai benar-benar tertanam di kepala Anda. Ingatlah, saat Anda melaksanakan perintah ini, bahwa Anda sedang menerapkan prinsip autosugesti dengan tujuan memberi perintah kepada pikiran bawah sadar Anda. Camkan juga bahwa pikiran bawah sadar Anda hanya akan bertindak atas perintah-perintah yang diberi emosi dan diberikan dengan perasaan keyakinan adalah perasaan yang paling kuat dan produktif. Pada awalnya, mungkin perintah-perintah tersebut terdengar abstrak. Jangan merasa terganggu dengan hal ini. Ikuti saja perintah tersebut. Terlepas dari seberapa abstrak dan tidak praktisnya hal itu, akan datang waktunya jika Anda melakukan semua yang diperintahkan dalam semangat dan juga tindakan, ketika sebuah semesta kekuatan yang benar-benar baru terbentang untuk Anda. Skeptisisme terhadap semua ide baru adalah sifat manusia. Akan tetapi, jika Anda mengikuti perintah-perintah yang digariskan, skeptisisme Anda akan segera terganti dengan kepercayaan, dan ini pada gilirannya akan mengkristal menjadi sebuah keyakinan penuh. Para filsuf membuat pernyataan bahwa orang memegang kuasa atas takdir mereka di dunia ini. Namun, kebanyakan filsuf tersebut tidak menjelaskan mengapa orang memiliki kekuasaan tersebut. Alasan orang dapat mengambil kendali atas diri dan lingkungan mereka adalah kemampuan mereka untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Para filsuf membuat pernyataan bahwa orang memegang kuasa atas takdir mereka di dunia ini. Namun, kebanyakan filsuf tersebut tidak menjelaskan mengapa orang memiliki kekuasaan tersebut. Alasan orang dapat mengambil kendali atas diri dan lingkungan mereka adalah kemampuan mereka untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Para filsuf membuat pernyataan bahwa orang memegang kuasa atas takdir mereka di dunia ini. Namun, kebanyakan filsuf tersebut tidak menjelaskan mengapa orang memiliki kekuasaan tersebut. Alasan orang dapat mengambil kendali atas diri dan lingkungan mereka adalah kemampuan mereka untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Selama membaca, garis bawahi dengan pensil setiap kalimat yang menimbulkan kesan bagi Anda. Ikuti perintah tersebut sampai sekecil-kecilnya. Maka, perintah tersebut akan membuka jalan ke pemahaman dan penguasaan yang lengkap atas prinsip-prinsip kesuksesan. Demikian bab 5 tentang autosugesti dari audiobook Think and Grow Rich. Jangan lupa untuk berlangganan, like, subscribe, dan comment. Silakan klik subscribe dan tinggalkan komentar permintaan blog yang ingin saya bacakan dalam audiobooknya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. AP Digital. AP Digital.